Selamat datang di Ermo TV. Bersama saya, Saiful Zaman, kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kejahatan. Tapi ada juga Bang yang sudah melakukan ini di media, anak muda juga. Kemarin dipanggil juga itu ke polisi nih. Oh ada, kasus apa itu Bang? Kasus yang inilah. Oh dipanggil juga? Iya. Jadi kita coba tanya aja nih yang orang di depan kita nih. Oh, Bang Michael. Oke. Gimana nih pengalamannya kemarin nih? Waduh, saya tiba-tiba wawancara mendadak ini gimana? Nanya sekarang ditanya. Iya. Kemarin Saya kira Dr. Rismon aja yang mau diwawancara. Kemarin ikut dipanggil. Ini podcast apa nih namanya nih? Biar saya sapa Ermo dulu. TV. Ermol. Oh. Podcast Ermo. Saya sering nonton. Wah mantap. Gimana? Tadi kemarin kita dengar ikut dipanggil ya. Dipanggil. Polda Metro atau di Bareskrim ya? Saya dipanggil di Polda Metro kemarin. Itu kan kasus yang sama dengan Dr. Rismon kemarin lah. Artinya laporan dari Bapak, jangan insinyur lah ya, soalnya saya nggak yakin, belum yakin ya. Bapak Joko Widodo ya. Kemarin melaporkan tentang pencemaran nama baik. Katanya sih tanggal 26 terjadinya. Nah, tapi saya tanya ke penyidiknya, dia nggak tahu katanya. Saya tanya tanggal 26 itu yang terjadi apa Pak? Balik ditanya? Iya, saya tanya duluan dong. Saya nggak tahu. Di undangannya ada tanggal 26. Oke. Nah, undangannya itu diantar malam-malam lagi Bang. Oke. Malam-malam jam 9 malam 2 polisi ke rumah saya. Sampai Pak RT kebingungan. Jangan-jangan si Michael ini maling ayam atau apa kan gitu kan. Nah, jadi dia kebingungan. Kamu ngapain Kel katanya? Enggak, saya nggak apa-apain. Jadi polisi itu ke rumahnya Pak RT dulu. Ke rumah Pak RT. Jadi kan membuat gaduh. Membuat kegaduhan tuh bahaya loh Pak polisi. RT ya? Satu RT gaduh karena Pak polisi ini. Ya kan? Jadi setelah kegaduhan itu ya saya datang nggak apa-apa. Tapi saya masih bingung tanggal 26 itu kejadian apa. Karena seperti saya bilang meskipun banyak termul yang tidak setuju dan tentang pernyataan saya ini, saya bilang saya tidur di rumah. Tanggal 26 itu. Tanggal 26 Maret 2025 saya tidur di rumah. Tidak enak badan. Tidak fit. Jadi saya tidur. Nah, apa yang mau ditanya tentang saya? Apa mau ditanya tidurnya nyenyak atau tidak? Kalau mau nanya itu silakan Pak polisi, saya jawabin 1000 pertanyaan tentang tidur saya, mimpi apa enggak, gitu-gitu kan. Ternyata yang ditanyakan kepada saya sekitar 60-an pertanyaan selama 14 jam. 14 jam loh Dr. Rismon. Lebih parah. Jadi nggak tahu nih, kok saya yang lebih banyak pertanyaannya gitu kan. Saya lebih banyak 97. Oh, jumlahnya lebih banyak. Jamnya lebih banyak saya. Nah, mungkin karena saya juga ngobrol-ngobrol terus sama polisinya kali kan. Polisinya juga mungkin udah bingung kenapa saya pengen ngobrol sama dia. Nah, yang ditanya ke saya itu tentang video-video Sentana yang tidak ada di tanggal 26. Nah, jadi ya mungkin ini untuk penyidik-penyidik lainnya lah. Lain kali kalau membuat undangan lebih clear, supaya kita juga tahu kita itu diajak ke situ mau menjelaskan apa sih, gitu loh. Kita mau menjelaskan tanggal 26, tapi saya nggak tahu apa-apa tentang tanggal 26. Terus ditanya saya, abang membawa bukti-bukti lain nggak? Bukti apa? Saya bilang. Kan diundang sebagai saksi kan? Iya, saya diundang sebagai saksi. Terus ditanya, Anda membawa bukti tambahan tidak? Katanya. Bukti apa? Saya nggak tahu perkaranya apa. Saya nggak tahu yang dilaporkan siapa. Tanggal 26 ada apa dan saya lagi tidur di situ. Yang mirisnya Bang, ini saya harus sampaikan. Yang mirisnya saya melihat polisi tidak peduli bahwa kita ini wartawan.
Kita ini di Sama dengan polisi juga barangkali nggak ngelihat itu seorang peneliti gitu Bang. Nah, kalau Dr. Rismond tidak dipedulikan sebagai peneliti, saya tidak dipedulikan sebagai wartawan. Kenapa tuh? Bahwa kita di sini pekerjaannya adalah mengumpulkan dan menyebarluaskan informasi. Itu tugas wartawan, supaya masyarakat tahu, supaya mencerdaskan masyarakat. Tolonglah wartawan seperti saya ini jangan dikriminalisasi juga, jangan ikut-ikut dikriminalisasi, jangan dibuat-buat seakan-akan kita melakukan sesuatu yang kita tidak pernah lakukan gitu loh. Karena seperti abang lakukan ini podcast, kita mencerdaskan masyarakat, dan saya tidak mungkin mau menjelaskan di podcast secara publik apa yang saya tidak alami. Apalagi saya mau jelaskan di kepolisian, tidak mungkin saya jelaskan apa yang saya tidak alami. Karena menjadi saksi itu adalah menerangkan apa yang saya dengar, saya lihat, saya alami sendiri, pengalaman saya pribadi. Dan kalau saya tidak alami sendiri, katanya berarti saya sama pembohongnya dengan ya itulah itu. Saya tidak mau disebut pembohong. Jadi setelah itu sudah ya, tidak ada panggilan berikutnya. Ya puji Tuhan tidak ada lagi. Dan jangan sampai ada lah, nggak usah. Jangan sampai ada lagi lah. Soalnya juga saya agak kecewa nih dengan Dian Sandi ya nggak. Kenapa tuh? Nah ini curhat dikit ya boleh ya, biar netizen juga tahu curhatan saya. Jadi saya tuh melanjutkan panggilan itu di hari Senin. Kebetulan dipanggil di hari yang sama Dian Sandi. Jadi saya datang sekitar jam 10, jam 11, dia juga datang sekitar jam segitu. Tapi Dian Sandi jam 1 udah pulang. Atau jam 2 sudah pulang. Cuma 3-4 jam. Nah, jadi wartawan sudah wawancarain dia, terus hujan. Wartawannya pulang semua. Jadi begitu saya selesai pemeriksaan, nggak ada lagi wartawannya. Aduh, ini Bang Dian Sandi, tolong lain kali jangan gitulah. Jangan terlalu cepat gitu ya. Nunggu dulu lah. Kita masa nggak bisa setia kawan gitu loh. Kalau kita bareng-bareng keluar kan saya dapat juga diwawancara gitu loh. Baik, seru ya, tapi itu tidak membuat trauma atau bagaimana? Kalau trauma sih gimana ya? Saya tidak disakiti kok. Tidak ada perlakuan yang luar biasa kok. Artinya dipukulin atau apa, itu kan yang membuat trauma begitu. Sama kan, kursinya nggak ada senderan juga. Saya punya kebetulan ada. Oh ada Bang. Wah, jadi saya nggak tahu ya. Saya tidak bisa bersaksi untuk Dr. Rismond nih. Kenapa dia punya tidak ada senderan, saya punya ada. Saya kurang tahu. Yang jelas kursi saya ada senderannya, cukup kuat. Soalnya kalau kursinya nggak kuat juga jebol kali, karena berat badan saya lumayan. Ya kan? Jadi waktu itu memadai lah kursinya yang saya terima. Jadi perlakuan polisi bagus. Bagus ya. Cuman pertanyaannya aja nggak masuk akal. Karena nggak nyambung sama saya. Apa tanggal 26 itu apa saya nggak ada di acara apapun atau peristiwa apapun. Dan kalau mau menanyakan video yang isinya adalah pemberitaan, tanyalah ke Dewan Pers. Selama Sentana ini terbit 40 tahun sebagai surat kabar, mungkin pernah baca juga di terminal atau di mana ya. Itu biasanya yang suka baca supir angkot, supir taksi, dan kita bangga soal itu. Kita sering dipanggil Dewan Pers. Misalnya nih, wah berita kamu yang ini ternyata tanggalnya salah. Dipanggil kami ke Dewan Pers, oke, kami perbaiki. Hak jawab. Namanya hak jawab itu, hak koreksi. Dan saya terangkan ke polisi, hak koreksi itu ada, hak jawab itu ada. Jadi apabila Bapak Joko Widodo ingin menggunakan hak jawabnya di Sentana TV, kita persilakan. Dengan senang hati sekali. Luar biasa kan Pak Joko Widodo bisa jadi tamu di Sentana TV. Jadi kalau hak jawabnya mau dipakai, kita masih welcome dan membuka pintu studio Sentana TV selebar-lebarnya untuk Bapak Joko Widodo. Oke, baik. Itulah kira-kira yang disampaikan oleh host dari Sentana TV, Bang Michael.